Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 RBL dari TPB 21. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Galih Aditya dengan NIM 123210021 dari Prodi Teknik Sipil. Dan ini rekan saya. Saya Muhammad Irfan Labar, Prodi Teknik Sipil NIM 123210019. Saya Dita Asriar Sifatang dari Teknik Kelautan dengan NIM 123300006. Saya Reva Miris Novita dari Prodi Teknik Geomatika dengan NIM 123230008. Saya Rido Boy Prabowo dengan NIM 123230005 dari Prodi Teknik Geomatika. Saya Khalid Afwan Fadlila dari Prodi Teknik Geomatika dengan NIM 123230002. Di sini kami ingin menerapkan hukum Bernoulli, yaitu roket air yang sudah dipegang oleh rekan saya. Hukum Bernoulli adalah di mana jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik panjang aliran fluida ideal. Selanjutnya, perhatikanlah gambar di atas. Suatu fluida bergerak dari titik A yang ketinggiannya H1 dari permukaan tanah ke titik B yang ketinggiannya H2 dari permukaan tanah. Hukum kekekalan energi mekanik juga berlaku pada fluida yang bergerak, seperti pada gambar. Menurut penelitian Bernoulli, suatu fluida yang bergerak mengubah energinya menjadi tekanan. Persamaan matematisnya sebagai berikut dengan P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, V sama dengan kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per sekon, dan G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H sama dengan ketinggian pipa dari tanah dengan satuan meter, dan Rho sama dengan massa jenis fluida. Contoh penerapan pada hukum Bernoulli salah satunya adalah roket air. Roket air adalah roket sederhana yang menggunakan air dan tekanan udara untuk meluncur tinggi dan jauh. Roket air menggunakan hukum seperti hukum Bernoulli, hukum kekekalan momentum, hukum Newton 3, hukum Pascal, tekanan hidrostatis, dan gerak parabola. Untuk cara pembuatannya, mari simak video berikut. Pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada pentil ban, 2 buah botol plastik bekas, 1 buah plastisin, 1 lakban, 1 selotip, 4 buah plastik mika yang sudah digunting menyerupai segitiga siku-siku, lalu ada penggaris, spidol, gunting, selanjutnya ada perekat, lalu ada plastik dan lain-lainnya untuk dijadikan aksesoris. Selanjutnya kami juga menggunakan launcher. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama menggabungkan tutup botol dengan pentil ban, dan jangan lupa untuk mengelemnya. Yang kedua, potong salah satu botol, lalu gabungkan kepada botol yang lainnya agar bisa membentuk sebuah roket. Yang ketiga, kita hias roket sedemikian rupa. Di sini kami menggunakan kantong plastik untuk menutupi badan botol, lalu menggunakan lakban sebagai perekatnya. Langkah terakhir adalah pemasangan sayap pada roket pada ketiga bagiannya. Untuk melihat percobaannya, mari simak video berikut. Nah, kita isi dulu roket air ini dengan air sebanyak perbandingan 1/3. Setelah diisi air, lalu kita pasang roket pada launcher yang sudah ada. Setelah itu kita arahkan kemana roket ini akan meluncur. Oke, pada percobaan kali ini kami akan menerapkan hukum Bernoulli yang berbunyi bahwa tingkat kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialami selama perpindahan.
Nah, di sini kami menggunakan pompa sebagai alat penekan yang tekanannya diperhatikan pada digital pressure gauge yang akan disalurkan pada roket air. Jadi semakin tinggi tekanan yang diberikan oleh pompa, maka roket air akan semakin tinggi dan semakin jauh. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan roket air. 1. Menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemukan di sekitar. 2. Proses pengerjaannya cepat dan cukup mudah. 3. Roket air dapat membuktikan prinsip kerja dari hukum Bernoulli. Kemudian, kelemahan roket air yang dibuat. 1. Membutuhkan biaya yang cukup mahal. Kedua, penggunaan klopper terbuat dari logam yang dapat mempengaruhi massa badan roket sehingga gaya berat roket bertambah. Kesimpulan penerapan hukum Bernoulli pada penggunaan roket air. Gaya dorong roket air dihasilkan oleh perbedaan tekanan antara air di dalam roket dan air di luar roket. Perbedaan tekanan ini disebabkan oleh hukum Bernoulli, yaitu tekanan fluida akan berkurang seiring dengan meningkatnya kecepatan fluida. Penerapan hukum Bernoulli pada roket air juga dapat digunakan untuk meningkatkan jarak jangkauan roket air. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan tekanan air di dalam roket atau dengan memperkecil diameter lubang keluarnya air. Oke, saya perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Semoga ke depannya video kami bisa berguna untuk kalian yang dari ITERA atau maupun dari luar ITERA. Dan juga jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. See you guys.